Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang lagi di channel YouTube saya, Iwan Sandi Partners. Oke ya, pada hari ini saya akan sedikit memberikan informasi dan edukasi hukum tentang ini banyak yang di request, ini banyak yang orang awam tidak mengetahuinya ya, tentang apa itu putusan inkrah di dalam pengadilan. Nah, pertanyaan ini datang dari teman-teman kita yang ada di TikTok maupun Instagram. Dia menanyakan kepada saya, Pak, apa sih putusan inkrah itu, Pak? Terus yang dimaksud dengan putusan inkrah itu seperti apa, Pak? Sebelum saya jawab, tolong di subscribe video saya kali ini, di like, di komen, dan di share ke teman-teman kita, agar teman-teman kita yang belum mengetahui dan ingin membutuhkan informasi tentang seputar hukum, maka akan dapat mengetahuinya. Oke ya, sebelum saya jawab, ini saya mohon maaf ya, berada di dalam mobil dan membuat videonya sambil jalan. Hari ini saya diajak ketemu oleh klien saya. Kebetulan mau diajak ketemu di daerah TP. Jadi saya ini langsung menuju ke sana. Dan di sela-sela ini saya menyempatkan membuat konten karena saya di dalam mobil sendirian, tidak ada temennya, sehingga saya menyempatkan membuat konten biar ada kesibukan selama perjalanan. Oke ya, jadi seperti ini putusan inkrah itu. Putusan inkrah adalah putusan suatu pengadilan. Putusan suatu pengadilan, jangan lupa, putusan suatu pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Contohnya seperti apa, Pak? Yang berkekuatan hukum tetap. Emang putusan pengadilan itu tidak mempunyai kekuatan hukum tetap? Sejak kapan, Pak, putusan pengadilan itu tidak mempunyai hukum tetap? Pasti kan ada muncul pertanyaan-pertanyaan seperti itu lah. Akan saya bahas ya. Jadi seperti ini. Putusan inkrah itu ya putusan yang berkekuatan hukum tetap. Oke, kita bahas waktu sidang. Kita waktu sidang kan ada putusan pengadilan, istilahnya itu ketok palu, dok dok dok. Nah, itu namanya kan putusan pengadilan. Setelah diketok palu, semuanya akan harus dilaksanakan oleh tersangka maupun terpidana maupun apapun yang menjadi suatu permasalahan itu. Contohnya seumpama setelah ketok palu dia harus dipidanakan 3 tahun. Nah, harus dijalankan kan 3 tahun itu. Nah, tapi jangan lupa kakak-kakak ini semua ya, putusan pengadilan setelah diketok palu itu, kita kalau merasa tidak puas, waduh, kok ini saya tidak puas ya dengan hasil putusannya hakim ini ya. Kok bisa hakim ini memutuskan saya bersalah? Kok bisa ya hakim ini memutuskan saya harus membayar denda? Kok bisa ya hakim ini memutuskan kebalik seperti ini? Nah, otomatis kan kakaknya sebagai tergugat, itu merasa tidak puas dengan adanya putusan hakim itu. Nah, jadi setelah putusan hakim itu diketok, dok dok dok, nah itu kan biasanya diketok. Nah, tapi kakaknya itu tidak puas, maka putusan hakim tersebut setelah diketok itu belum mempunyai kekuatan hukum tetap, atau sama dengan belum putusan inkrah. Nah, itulah yang dimaksud putusan inkrah. Terus kapan, Pak, putusan inkrah itu? Nah, setelah
hakim mengetok palu itu, kita sebagai pihak tergugat akan diberikan waktu 14 hari kerja, 14 hari ke depannya untuk melakukan banding. Nah, jadi itu bedanya ya. Jadi nanti setelah diketok bukan semerta-merta selesai itu semua, enggak. Kita itu dikasih kesempatan, dikasih waktu buat melakukan banding. Berapa lama banding itu? 14 hari. Nah, jadi selama banding itu 14 hari itu kita bisa melakukan, saya mau banding karena saya tidak puas dengan putusan ini, saya mau banding. Nah, setelah dibanding itu, maka putusan pengadilan tersebut yang memutuskan tadi itu bukan menjadi putusan yang berkekuatan hukum tetap. Kenapa? Karena adanya banding. Nah, jadi putusan itu tidak bisa dikatakan putusan inkrah. Putusan itu di mana? Putusan pengadilan negeri biasanya. Ya, level yang paling bawah itu kan pengadilan negeri ya. Jadi kalau putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri tersebut kita merasa tidak puas, atau kita merasa tidak cukup, atau kita merasa nggak mau saya dengan putusan ini, kita kan bisa melakukan banding. Di mana kita banding itu? Nah, banding itu kita di pengadilan tinggi. Nah, jadi gini, setelah putusan dari pengadilan negeri ini ya, kita dinyatakan kalah, kita tidak mau, kita tidak bersalah, kok kita dinyatakan kalah. Nah, yaudah saya mau banding. Nah, boleh, kita diberi hak untuk melakukan banding, diberi hak, terserah mau melakukan banding boleh, tidak melakukan banding boleh, tapi pada intinya kita diberi hak dan wewenang untuk melakukan banding di pengadilan yang jenjangnya lebih tinggi. Di mana itu pengadilan jenjang lebih tinggi? Adalah pengadilan tinggi. Oke ya, setelah kita melakukan banding tadi di pengadilan tinggi, terjadilah proses persidangan lagi kan, seperti semula di pengadilan negeri. Prosesnya itu sama seperti di pengadilan negeri, tapi ini di pengadilan tinggi. Adanya di mana pengadilan tinggi? Kalau pengadilan negeri kan adanya di setiap kota, setiap kabupaten itu ada pengadilan negeri. Pengadilan tinggi itu ada di mana? Nah, contohnya se-Jawa Timur itu ada satu, cuman itu disebut pengadilan tinggi. Di mana lokasinya? Di Surabaya. Itu begitu pula di tempat-tempat lain. Jadi seperti itu. Setelah kita melakukan banding tadi di pengadilan tinggi, kok kita merasa tidak puas lagi ya dengan hasilnya seperti ini. Nah, itu sudah berhenti atau belum? Nah, kalau kakaknya ini tidak puas dengan putusan pengadilan tinggi, kakaknya bisa melakukan keberatan lagi, tapi namanya bukan banding, namanya adalah kasasi. Nah, di mana itu kasasi, Pak? Nah, kasasi itu adanya di MA, Mahkamah Agung sana. Di mana Mahkamah Agung itu? Di Jakarta. Nah, jadi semuanya kalau kita mau kasasi itu di pengadilan Mahkamah Agung sana ya, itu adanya cuma di Jakarta. Dimanapun lokasi kakak, dimanapun keberadaan kakak, kalau mau melakukan kasasi ya di pengadilan di Jakarta sana, Mahkamah Agung sana tempatnya. Nah, seperti itu ya. Terus Pak, ini kok ada banding, ada kasasi, terus kapan putusan inkrah ini, Pak? Ya, kapan? Kembali lagi ke putusan inkrah. Kapan yang dimaksud dengan putusan inkrah ini, Pak? Nah, jadi gini ya, putusan inkrah itu bisa dari pengadilan negeri. Pengadilan negeri bisa menjadi putusan pengadilan itu bisa menjadi inkrah, tapi ketika tidak ada pengajuan banding. Nah, jadi kalau putusan pengadilan negeri tidak dibanding, maka putusan pengadilan negeri tersebut adalah inkrah, putusan yang inkrah. Nah, itu kalau tidak dibanding ya. Jadi kalau tidak dibanding, putusan pengadilan negeri itu bisa menjadi putusan inkrah. Begitu pula putusan dari pengadilan tinggi. Nah, jadi gini,
putusan pengadilan setelah di pengadilan negeri tidak terima di pengadilan tinggi kan, putusan di pengadilan tinggi itu bisa menjadi putusan inkrah ketika tidak adanya kasasi. Nah, kalau tidak ada kasasi bisa itu menjadi putusan inkrah. Nah, begitu pula nanti ada pertanyaan, seumpama ada pertanyaan gini lagi, loh Pak, di Mahkamah Agung sana kan Pak, ya setelah di Mahkamah Agung sana itu udah ada putusannya, udah pasti inkrah Pak. Nah, terus kalau saya tidak terima lagi hasil putusannya gimana Pak? Nah, itu ada lagi upaya hukum yang diberikan kepada kita ya, upaya hukum yang diberikan kepada kita, yaitu namanya PK. Nah, PK ini bukan bukan penjahat kelamin, nanti jangan salah. PK ini PK apa dulu? Nah, PK yang dimaksud sini adalah peninjauan kembali. Nah, setelah ditinjau kembali, nah tapi kok tidak ada sama aja kan? Tapi gini, PK itu bisa diterima dan bisa ditolak. Nah, karena kalau tidak adanya, kita mengajukan PK nih, saya tidak mau terima, bisa ditolak. PK ini biasanya diterima kalau adanya novum. Nah, gini, novum. Ini ada kosakata hukum baru lagi ya, novum. Nah, apa itu novum, Pak? Nah, nanti akan saya jelaskan di video-video saya berikutnya. Nah, jadi gini, kalau adanya novum itu tadi ada, maka kemungkinan besar PK itu diterima. Kalau tidak adanya novum, biasanya PK itu akan ditolak. Kalau PK ditolak, ya sudah selesai. Kita nggak ada upaya hukum lagi, itu sudah nggak ada, sudah stop upaya hukum. Terus kapan dijalankannya putusan pengadilan itu jadinya? Nah, terus Pak, setelah di MK tadi yang menjadi putusan inkrah itu yang mana? Yang menjadi putusan inkrah itu adalah putusan terakhir. Gimana putusan terakhir itu? Jelaskan putusan terakhir tadi di MA. Nah, jadi putusan Mahkamah Agung tadi menjadi putusan inkrah yang wajib dijalankan hukumnya. Nah, ini sudah wajib ya, karena putusan inkrah jadi wajib. Kalau sudah wajib ya harus dijalankan. Nah, itu yang dinamakan putusan inkrah. Nah, jadi putusan inkrah itu bukan berarti jadi kembali lagi kita garis bawahi. Jadi putusan inkrah itu bukan berarti harus di Mahkamah Agung itu inkrah, tidak. Putusan inkrah itu bisa di pengadilan negeri, bisa di pengadilan tinggi, maupun di maupun di Mahkamah Agung. Nah, jadi tergantung kalau di pengadilan negeri ada banding nggak. Kalau ada banding, ya berarti gitu bukan putusan inkrah di pengadilan negeri itu. Tapi kalau tidak ada banding, ya berarti putusan inkrah itu berada di pengadilan negeri. Begitu pula di pengadilan tinggi, kalau tidak adanya kasasi, ya berarti itu bukan putusan inkrah, Masian. Kalau tidak adanya kasasi, berarti pengadilan tinggi tadi putusannya adalah putusan inkrah. Tapi kalau ada kasasi, bukan putusan inkrah. Nah, seperti itu. Jadi istilahnya itu gampangnya putusan inkrah itu adalah putusan yang harus dijalankan lah istilahnya ya, harus dijalankan dan harus mempunyai kekuatan hukum tetap. Kenapa kok dibilangi mempunyai kekuatan hukum tetap? Karena putusan itu bisa dijalankan. Kalau kita tidak mau menjalankan putusan itu, maka kita akan mendapat pidana. Nah, bisa pidana, bisa perdata ya, tergantung. Nah, itu tadi mengenai putusan inkrah. Oke, kalau ada pertanyaan-pertanyaan mengenai seputar hukum bisa ditanyakan ke saya ya. Ditanyakan melalui apa, Pak? Melalui WA ke saya juga boleh. Nah, nanti di video saya ini, kalau kakaknya nonton video saya ini, nanti di depan video saya beri kartu nama saya, bisa dicatat, bisa di WA. Mau konsultasi silahkan, konsultasinya gratis. Nah, konsultasi ke saya gratis ya, perkara apapun itulah.
pidana, oke. Mau perkara perdata, oke. Pak, mau perkara perceraian, monggo silakan. Perkara rumah tangga, Pak, silakan. Semuanya bisa dikonsultasikan ke saya selagi saya bisa menjawabnya, ya. Tapi jangan masalah perekonomian rumah tangga ini, Pak, saya gini, saya tidak punya uang lah. Itu jangan dikonsultasikan ke saya ya. Itu solusinya cuma satu, kerja itu ya. Itu ya. Bisa juga selain WA, bisa juga di komen langsung di YouTube saya ini, bisa, boleh banget di komen. Atau enggak gitu, boleh juga di Instagram saya juga punya Instagram, namanya Iwan_Sandi_Partners. Nah, itu bisa di follow, bisa di komen juga, bisa sharing lewat situ, bisa juga. Ataupun di anak hits zaman sekarang ya, TikTok. Nah, itu saya juga punya juga TikTok. Nah, nanti bisa di follow TikTok saya, ditonton. Saya juga membuat video-video pendek di TikTok itu. Nama TikTok saya Iwan Sandi Pangarso 4. Nah, itu nama TikTok saya ya. Nanti bisa langsung setelah nonton video ini bisa langsung di follow, bisa langsung disantroni TikTok saya, Instagram saya, silakan langsung disantroni, bisa. Nah, sebelum saya akhiri video saya kali ini, tolong di subscribe, ya, di like, di komen, dan juga di share konten saya kali ini, biar semua orang tahu seperti apa permasalahan atau putusan inkrah itu seperti apa, ya. Oke, kalau kepengen saya membuat konten-konten yang lain, langsung saja ya saya di WA, biar nanti saya buatkan kontennya. Oke, selamat sore dan sampai jumpa dan ketemu lagi di konten-konten saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.